Halo Sobat Kalau Mudaku Yesus Channel. Damai sejahtera bersamamu. Berjumpa lagi dengan Sesawi Ko Yesus Channel. Pada kesempatan hari ini Sobat Kalau Muda, kita akan bersama-sama kembali untuk terima firman Tuhan lagi ya. Oh ya, kami berharap selalu Sobat Kalau Muda Ko Yesus selalu dalam rahmat sukacita, kesejahteraan, kebahagiaan, dan perlindungan dari Bapa tentunya. Murah rezeki tentunya Sobat Kalau Muda Ko Yesus Channel. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita pada kesempatan ini akan terima firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51, pekan biasa ke 19. Sobat Kalau Muda Ko Yesus Channel. Mari Sobat Kalau Muda Ko Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan dihajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Bapa. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Kalau Muda Ko Yesus Channel dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan teman-teman semua ya. Sobat Kalau Muda Ko Yesus Channel, kasih tanpa kerelaan untuk memberikan dan berbagi hanyalah omong kosong. Sobat Kalau Muda, kasih sungguh menjadi nyata dalam bela rasa. Menurut Paulus, itulah kasih Allah kepada kita dalam Kristus. Kita dapat lihat firman itu dalam Efesus bab 5 ayat 2. Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada saat ini, maka jika kasih itu ada dalam diri kita, sungguh menurut Paulus segala kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya tidak ada di antara kita. Sobat Kalau Muda Ko Yesus Channel, selama itu belum lenyap dan belum digantikan oleh pengampunan dan keramah tamahan, kebencian masih meraja, dan kasih belum menjadi bela rasa. Sobat Kalau Muda Ko Yesus Channel, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, karena berbela rasa kepada Elia yang putus asa serta kelaparan di padang gurun, Allah mengutus malaikat untuk menghibur dan menyediakan makanan bagi Elia. Kalau kita melihat kisah itu dalam kisah Elia, Sobat Kalau Muda Ko Yesus Channel, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kalau kasih melahirkan bela rasa, kebencian melahirkan egoisme serta perselisihan. Sobat Kalau Muda, jika kasih dan bela rasa itu mendengarkan dan memahami,
kebencian dan egoisme, menolak dan mencari-cari kesalahan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, itulah yang dilakukan orang Yahudi yang membenci Yesus. Alih-alih berusaha memahami sabda Yesus bahwa ia adalah roti hidup yang turun dari sorga, dapat kita lihat dalam ayat 41 tadi. Sungguh mereka menolak dia dan bersungguh-sungguh bahwa Yesus telah menista agama sebab dia hanyalah anak Yusuf. Sobat Bola Muda Yesus Channel. Sahabatku, rasa benci menghambat orang untuk bersikap objektif. Garis penting nih, Sobat Bola Muda Yesus Channel dimanapun Anda berada. Rasa benci menghambat orang untuk bersikap objektif. Sungguh rasa benci membuat orang menutup diri dan karena itu juga sulit sampai pada iman. Sebab iman mengandalkan pendengaran dan orang yang membenci tak sudi mendengarkan lagi. Sobat Bola Muda Yesus Channel. Wow, luar biasa sekali Sobat Bola Muda Yesus Channel. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, banyak hal dari firman ini yang mau kita garis bawahi dan renungan singkat ini Sobat Bola Muda. Tentunya kita akan belajar untuk semakin belajar meleburkan kebencian, belajar memaafkan supaya keegoismean diri kita mulai reda dan luntur perlahan, serta belajar untuk mengasihi. Kalau kita belajar mengasihi, rasa benci itu akan surut serta perlahan. Sobat Bola Muda Yesus Channel dimanapun Anda berada, pelan tapi pasti, tapi berarti. Yang terpenting adalah kita mau belajar untuk mengasihi setiap orang, bahkan orang itu melukai kita, menyakiti kita. Kalau kita belajar untuk doakan orang itu, nah itu pelajaran terpenting nih. Kita belajar mendoakan orang yang menyakiti kita, melukai kita dengan kasih dan menjamah dengan sukacita cinta. Kebencian itu lama-lama mereda. Percayalah Sobat Bola Muda Yesus Channel, hanya dengan kasih dan belajar memaafkan diri sehingga melunturkan kebencian itu dengan kasih. Percayalah Sobat Bola Muda Yesus Channel. Oleh sebab itu Sobat Bola Muda Yesus Channel, mari kita belajar memaafkan diri sendiri terlebih dahulu, supaya kita dengan sukacita memaafkan orang lain dengan kasih yang sungguh luar biasa, dan kebencian itu mulai mereda. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Bola Muda Yesus Channel dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa, kekal dan penuh cinta, kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, ada segala rahmat yang boleh kami terima ini. Firman ini meneguhkan kami ya Tuhan. Kami belajar untuk mengasihi, kami belajar untuk tidak membenci, kami belajar memaafkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tak lupa ya Tuhan, pakai hidup kami menjadi firman-Mu yang sungguh hidup, untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain. Dan kami percaya Engkaulah satu-satunya harapan kami. Ya Tuhan, kami berdoa pula bagi keluarga kami, orang tua, sanak saudara. Engkau berkati mereka dan Engkau lindungi mereka dengan sukacita dari-Mu. Kami berdoa pula bagi orang-orang yang sakit, lemah, tersingkir ya Bapa. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan Engkau angkat mereka dengan sukacita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Bola Muda Yesus Channel dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak sudah mau sama-sama dengarkan firman Tuhan dan belajar bersama pada kesempatan hari ini. Oh ya, sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat, terima rahmat, terima sukacita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, Sobat Bola Muda Yesus Channel, percayalah
hidup Anda penuh berkat. Bersabar, mengasihi, memaafkan, kebencian itu akan luntur. Amin. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.